Shalom, damai di hati, bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan tetap terus memberkati, memelihara kehidupan kita semua sampai saat ini. Umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah bersama saat ini kita akan membaca Alkitab, tapi sebelumnya kita minta kekuatan daripada Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan dan dimuliakanlah nama-Mu. Inilah kami Tuhan, umat kepunyaan-Mu, yang mengucap syukur dan berterima kasih akan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang tetap terus melimpah dan kami nikmati sampai saat ini. Dalam kesempatan saat ini Tuhan, ketika kami diperkenankan oleh Tuhan, hamba akan menyampaikan kebenaran firman di saat ini. Dalam kerendahan hati Tuhan, hamba pun bermohon, Engkau berkati hamba-Mu ini. Ambil alih pelayanan hamba saat ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Bahkan hamba berdoa bagi tim multimedia, Jemaat Gemim Bukit Kasih Girian Permai, yang saat ini juga turut ambil bagian dalam tugas pekerjaan pelayanan ini. Diberkati mereka semua, alat-alat yang digunakan untuk menopang pelayanan kami saat ini, diberkati, dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba pun berdoa bagi semua umat Tuhan yang dalam kesempatan ini menyaksikan tayangan ini. Diberkatilah semua umat Tuhan yang mendengar bahkan menyaksikan tayangan melalui kanal YouTube Marturia Jemaat Gemim Bukit Kasih Girian Permai. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu sambil kami mohon ampun salah dan dosa kami. Dan biar kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami manusia yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Ibrani pasal 13, dibaca mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian, nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?
Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di saat ini saya akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat tanggal 31 Juli sampai dengan 6 Agustus 2022 dengan tema bulanan Misi dan Pendidikan yang Membebaskan. Tema mingguan, persembahkanlah korban syukur dengan ucapan bibir yang memuliakan. Alasan pemilihan tema. Setiap waktu kehidupan kita adalah saat bersyukur. Bersyukur dalam segala hal, itulah karakter kekristenan yang siap menerima apapun dari Tuhan, baik susah maupun senang. Kita mengekspresikan syukur dengan persembahan ibadah-ibadah dalam bentuk uang, bahan-bahan hasil bumi, dan lain-lain. Hal ini dapat menjadi salah satu cara untuk menyatakan syukur di hadapan Tuhan yang senantiasa memberi berkat. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, pada saat pengucapan syukur jemaat seperti yang dilaksanakan di beberapa tempat, anggota jemaat memberi sampul pengucapan syukur dan bahan natura dalam ibadah di gedung gereja. Ketika penerapan pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi COVID-19, ada juga yang memberi persembahan syukur dan dibacakan melalui ibadah pengucapan syukur di kolom-kolom. Realita yang terjadi di jemaat, model pengucapan syukur yaitu memberikan dan mengumpulkan natura dan inatura baik di gedung gereja maupun di kolom-kolom. Sementara itu, memberi korban persembahan yang berkenan kepada Allah, seperti memberi bantuan kepada sesama yang membutuhkan, berbuat baik, dan ucapan bibir yang memuliakan namanya, belum sepenuhnya mendapatkan perhatian. Kita dapat menjadi sumber motivasi tentang kebaikan Tuhan yang telah memberkati
sehingga orang yang mendengarnya dapat mengucap syukur, baik dengan ucapan bibirnya, perilaku yang melakukan kehendak Tuhan, hingga tindakan menyisihkan berkat materi berupa uang dan lain-lain untuk menopang pelayanan. Kalau selama ini pengucapan syukur dalam gereja lebih dipahami sebagai tindakan memberikan uang atau materi lainnya, maka dimensi pengucapan syukur dalam Ibrani pasal 13 ayat 1-16 akan mengarahkan pemahaman pada tindakan syukur berupa kata dan tindakan yang memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, melalui perenungan sepanjang minggu ini, kita dituntun dengan tema persembahkanlah korban syukur dengan ucapan bibir yang memuliakannya. Pembahasan tematis, pembahasan teks Alkitab. Ada berbagai nasihat yang disampaikan dalam Ibrani pasal 13 ayat 1-16. Penulis banyak berbicara tentang korban-korban yang dipersembahkan di bait suci. Beratnya beban yang dialami oleh penerima surat Ibrani akibat penganiayaan mereka saksikan bukanlah penghalang untuk memuliakan Tuhan dengan ucapan bibir mereka. Berbagai nasihat disampaikan agar mereka memelihara kasih persaudaraan, seperti memberi tumpangan kepada orang, dan tetap berbuat baik bagi sesama, dan menghargai ikatan pernikahan. Mereka diharapkan tetap memberi bantuan, walaupun dalam kekurangan, tetap berbuat baik, walaupun dalam penderitaan, dan tetap hidup kudus di tengah ancaman kemerosotan hidup pernikahan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, nasihat-nasihat dalam surat Ibrani disampaikan juga untuk mengingatkan umat Kristen pada waktu itu tentang bahaya kemurtadan. Dalam pasal 10 ayat 25 dikatakan bahwa ada dari mereka yang mundur dan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Hal ini disebabkan oleh penganiayaan yang mereka alami. Sebagian mereka ikut menyaksikan penderitaan saudara-saudara seiman mereka. Surat ini mau mengingatkan agar mereka berpegang teguh pada Kristus dan meninggalkan cara-cara ibadat yang lama. Pada ayat 9, mereka diingatkan tentang ajaran-ajaran asing yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Dalam ayat 9 dikemukakan bahwa ibadah Kristen tidak memerlukan korban kudus yang duniawi yang diisyaratkan aturan-aturan makanan iman Kristen, tidak memerlukan tempat kudus yang kelihatan karena Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umat dengan darahnya sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Yesus telah menderita untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, untuk mengungkapkan syukur kepada Dia yang telah berkorban, dalam ayat 14, umat Kristen dipanggil untuk pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Pergi kepadanya dalam kesediaan mengambil bagian dalam penderitaan Kristus dengan membawa korban syukur yang tentunya lebih kepada penyerahan diri
untuk setia kepadanya walaupun menanggung kehinaan dan penganiayaan. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kita harus mempersembahkan korban syukur di dalam tempat kudus yang sorgawi melalui Yesus sebagai imam besar. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Kita memberi persembahan syukur bukan untuk diperlihatkan pada sesama dalam ibadah formal jemaat, tetapi harus memperhatikan aspek perkenanan Tuhan, pemilik kota yang akan datang, yaitu sorga, hidup kekal, dan selamat. Oleh karena itu, salah satu nasihat dalam bagian Alkitab ini adalah persembahkan korban kepada Tuhan dengan ucapan bibir yang memuliakan Dia. Korban ini bukan korban yang berupa materi seperti kambing atau domba, seperti yang dilakukan dalam adat istiadat Yahudi, melainkan korban yang terdiri dari puji-pujian sebagai ucapan syukur kepada Allah. Ucapan bibir yang memuliakan Tuhan dapat berupa kesaksian yang menceritakan kebaikan Tuhan. Ucapan bibir mencerminkan rasa syukur sehingga membuat banyak orang bersyukur kepada Tuhan. Kepada Yesuslah kita sekarang membawa persembahan dengan korban seperti aturan hukum Yahudi. Tidak mungkin manusia bisa memenuhi semuanya. Yesus Kristus telah menjadi imam besar yang telah membawa korban, yaitu tubuh dan darahnya sendiri melalui kematiannya. Hanya dengan memuliakan Dia dengan ucapan bibir, itulah persembahan dari orang-orang yang telah ditebusnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dalam ayat 16 dikatakan bahwa puji-pujian kepada Allah harus dilakukan juga bersama-sama dengan pelayanan kepada sesama manusia. Pelayanan kepada sesama manusia memang sudah diingatkan sejak awal pasal ini, yaitu peliharalah kasih persaudaraan, memberikan tumpangan kepada orang, karena dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Sebaliknya, kasih persaudaraan yang terpelihara itu dapat terkikis ketika manusia menjadi hamba uang. Sikap cinta akan uang yang membuat orang hanya akan berorientasi pada diri sendiri. Fokus pada uang dapat membuat orang merasa tidak pernah cukup, apalagi berbagi untuk orang lain. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Oleh karena itu, penulis mengajak umat Kristen untuk mencukupkan dengan apa yang ada. Ada dorongan untuk menganggap atau berpikir cukup, untuk melawan sikap yang senantiasa menghendaki lebih dan lebih banyak lagi. Uang memang penting, tapi bukan segala-galanya. Penolong yang setia adalah Tuhan, yang tidak akan membiarkan dan meninggalkan umat. Makna dan
implikasi firman. 1. Mengucap syukur dengan ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Untuk merespon kasih setianya, maka umat yang bersyukur tidak hanya dengan persembahan secara materi, tetapi ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Ucapan bibir yang memuji Tuhan ketika kita menyanyi membawakan pujian, ketika menjadi kantoria atau pemimpin pujian dalam kebaktian penyegaran iman. Tetapi juga lewat setiap ucapan bibir, setiap waktu yang mendatangkan sukacita dengan kata-kata yang meneduhkan, memberi motivasi, dan semua bentuk ucapan bibir yang berdampak positif bagi orang lain. Ucapan bibir ini harus didorong dari hati yang setia memelihara persaudaraan dan menyaksikan hidup kudus pernikahan di hadapan Tuhan. Kedua, terus melakukan kebaikan kepada sesama. Tindakan mengasihi Allah lebih nyata ketika kita menyatakannya bagi orang lain. Kita dapat mengantarkannya langsung kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti yang sudah kita lakukan secara rutin oleh keluarga-keluarga di jemaat kita. Di masa pandemi COVID-19, ada dari jemaat yang secara mandiri telah mengantarkan bantuan kepada tetangga, sahabat, kenalan, dan lain-lain, sesama mereka yang terdampak pandemi, yang terpapar, tetapi juga yang mengalami dampaknya secara ekonomi, tidak bisa bekerja atau kehilangan pekerjaan. Ketika kita meletakkan persembahan di kantong-kantong persembahan atau membawa ke meja persembahan, sebenarnya kita pun telah membantu sesama kita karena pekerjaan pelayanan gereja bagi semua orang yang ditopang dari persembahan syukur kita. Ketiga, tetaplah mengucap syukur meskipun dalam masa sulit. Gereja masa kini hendaklah tetap setia dalam iman melalui ucapan syukur. Seperti yang teralami di masa pandemi COVID-19, kita pun tertantang untuk tetap menyatakan syukur kita, walaupun terdampak secara ekonomi dan mengalami masa sulit mengadakan ibadah-ibadah secara tatap muka. Mungkin ada yang mengalami kelumpuhan dalam operasional atau pembiayaan pelayanan, tetapi sesudah itu berangsur-angsur pulih. Begitu banyak anggota jemaat yang terus menyatakan kesetiaan membawa korban syukur walaupun di tengah kekurangan. Di masa pandemi COVID-19, ada keluarga-keluarga yang secara mandiri membawa persembahan syukur ke gereja atau melalui pelayan khusus di kolom. Hal ini membuktikan kesetiaan kita di masa berat ini untuk tetap menyatakan syukur atas kebaikan Tuhan, baik dengan ucapan bibir, selanjutnya berbuat baik dan memberi bantuan. Dalam pergumulan apapun, biarlah kita tetap membawa persembahan dengan ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Demikian penjabaran MTPJ di saat ini, dan sungguh kita mengucap syukur kepada Tuhan, semua hanya oleh karena berkat Tuhan. Maka mari kita semua umat Tuhan, kita tunduk kepala dan berdoa.
Terpujilah namamu ya Tuhan Allah, Bapa kekal di dalam kerajaan sorga. Sungguh Tuhan, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Karena Engkau Tuhan dengan kuasa-Mu boleh menuntun dan menyertai pembacaan firman Tuhan di saat ini. Sekaligus hamba boleh menjabarkan trilogi pembangunan jemaat. Maka Bapa di sorga, biarlah kiranya apa yang telah kami terima tadi, kami pun semakin diberkati oleh Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang tetap terus mampu dan kuat untuk melakukan apa yang baik dan benar dalam hidup ini, yaitu apa yang difirmankan Tuhan bagi kami. Berdoa hamba di saat ini Tuhan, bagi semua umat Tuhan yang menyaksikan tayangan di saat ini. Diberkati kehidupan mereka semua Tuhan. Karuniakan hikmat-Mu, karuniakan berkat sehat dan kuat, berkat umur yang panjang. Damai sejahtera Allah melingkupi kehidupan mereka semua. Dan biar dalam kehidupan kami hari-hari selanjutnya, kami pun tetap terus melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan lewat tuntunan kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Ini kami semua yang mengucap syukur kepadamu. Dan biar kiranya Bapa berkat-berkat-Mu Tuhan tetap terus nyata dan melimpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.